Salam, selamat pagi bagi kita dimanapun Anda berada. Mari luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang menyangka bahwa Allah Israel bukanlah Allah yang kejam. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Bukan hanya penuh dengan kasih dan rahmat, tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi perlu kita ketahui, kasih dan kesabarannya dapat berubah menjadi murka, di mana ketika umat pilihannya menodai kesucian kasih Allah. Kebodohan, kesombongan, kedegilan, bahkan kecongkakan bangsa Israel menjadi penyebab utama Allah menghancurkan mereka. Jika kita perhatikan di dalam firman Tuhan Yeremia pasal 13 ini, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Di situ kita melihat tentang peringatan keras Allah kepada bangsa Israel melalui dua contoh konkret, yaitu ikat pinggang lenan dan buyung anggur. Dari kedua contoh konkret ini, Allah ingin memperlihatkan kepada Yeremia apa yang akan Allah lakukan dan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Simbol ikat pinggang merupakan lambang kepemilikan dan kedekatan Allah dengan Israel. Ikat pinggang yang baru memperlihatkan kondisi Israel yang tidak berdosa, yang tidak ternoda, yang tidak ceroboh. Ikat pinggang ini diberikan Allah menjadi kotor dan lapuk. Kotor ini menandakan bagaimana kegelapan hati bangsa Israel yang semakin hari semakin parah, semakin jauh dari Tuhan, semakin penuh bergelimangan dengan dosa. Dan kalau dikatakan lapuk, itu semua mau memperlihatkan ketidakmungkinan bagi bangsa Israel untuk berbalik kepada Allah. Karena itu jika ikat pinggang sudah tidak berfungsi lagi, maka yang bisa dilakukan hanyalah dibuang, dihancurkan, dimusnahkan. Dan simbol yang kedua, kalau kita melihat di ayat 12 hingga ayat 14, dikatakan di situ ada simbol buyung anggur. Inilah yang mau menandakan bagaimana murka Allah yang sudah mencapai puncaknya. Murka Allah ini akan dicurahkan atas seluruh bangsa Israel tanpa memandang bulu, tanpa merasa sayang, tanpa ampun. Mungkin sekilas kita akan melihat Allah yang tampak begitu kejam dalam menghukum umatnya. Namun saudara-saudari, kita perlu mengingat bahwa dalam hal ini Allah
sedang bersikap yang terbaik. Bukan Allah sedang bersikap sewenang-wenangnya. Sebelum Allah murka, sebelum Allah menghukum umat, Allah sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Dan itu sudah disampaikan berulang-ulang kali melalui para nabi-nabi. Tetapi apa yang terjadi? Semua peringatan yang disampaikan tidak pernah dilakukan. Tidak pernah umat Allah mengiyakan. Bahkan sebaliknya yang mereka lakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah menjatuhkan hukuman dan menegakkan keadilannya kepada umatnya oleh karena keberdosaan mereka, sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita, jangan kita berpikir, kita menyangka bahwa itu hanya terjadi pada masa dahulu kala. Itu bisa juga terjadi pada masa kini, pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Mungkin kita dibilang sebagai orang-orang yang percaya. Mungkin kita ini adalah umat Allah masa kini. Tetapi mari kita melihat kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah pekerjaan yang kita lakukan sungguh-sungguh pekerjaan yang Tuhan senangi? Pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Apakah kehidupan yang sudah kita jalani adalah kehidupan yang selalu melakukan kehendak Tuhan? Kalau hal itu tidak sebagaimana Tuhan kehendaki, maka jangan mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Jangan terus-menerus hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi mari di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang kita jalani, terlebih-lebih lagi di masa-masa COVID-19 ini, mari kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui protokoler kesehatan, melalui himbauan pemerintah. Kita pakai hidup kita menjadi berkat, sebagaimana Tuhan telah memberkati kita, sebagaimana Tuhan kehendaki dari kehidupan kita, agar kehidupan kita, agar pekerjaan yang kita lakukan, agar usaha yang kita mulai, agar pelajaran yang kita mulai di pagi hari ini, semuanya berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan juga berkenan memberkati untuk menjadi berkat bagi umat sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.